Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan terus bersemangat mengikuti proses pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar bersama pelajaran Agama Katolik kelas 2. Anak-anak sudah siap? Mari kita menyiapkan diri kita belajar bersama dengan baik. Anak-anak, sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, mari kita menyiapkan diri kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarlah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pelajaran kita hari ini, kita akan masuk dalam pelajaran 5, yaitu kisah Kain dan Habel. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak mampu menghindari sikap iri hati. Yang kedua, anak-anak tidak melakukan perbuatan yang melanggar cinta kasih. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu iri hati? Iri hati adalah sifat yang merugikan diri sendiri. Iri hati juga dapat merugikan orang lain. Nah, akibat dari iri hati, kita dimarah oleh orang tua di rumah atau guru di sekolah dan membuat kita jadi berdosa. Sifat iri hati adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Sekarang, Ibu Guru akan menceritakan cerita tentang Lina dan Lini. Sambil mendengar cerita Ibu Guru, kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, anak-anak, ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu bernama Ibu Lilis. Ibu ini mempunyai 2 anak kembar yang bernama Lina dan Lini. Lina dan Lini memiliki wajah yang cantik. Namun,
Sifat mereka sangat berbeda anak-anak. Lini sering tersenyum, sedangkan Lina suka cemberut dan kasar. Lina selalu iri kepada kakaknya karena orang lebih menyukai kakaknya itu. Lihat, anak Bu Lilis yang sulung itu, dia itu cantik dan baik hati. Dia sepertinya sangat sempurna. Bisik seorang ibu di pasar kepada teman di sebelahnya. Anak-anak, Lina semakin iri terhadap Lini. Ia tidak mau bicara dengan Lini dan ibunya. Kenapa sih Kak Lini aja yang selalu dipuji orang? Gumam Lina dengan kesal. Suatu hari, Bu Lilis membelikan bando yang cantik untuk Lini. Bando itu sebenarnya juga mau dibelikan untuk Lina. Tetapi Lina berambut pendek sehingga tidak cocok memakai bando itu. Aku punya ide agar Kak Lini dibenci orang, kata Lina dalam hati ketika dia sedang berbaring di atas kasur. Besoknya, Lina menjalankan rencananya. Dia memberitahu kepada semua orang rahasia terbesar kakaknya, yaitu bahwa kakaknya jarang mandi karena takut air dingin. Semua orang pun merasa jijik anak-anak. Jadi, Lini itu malas mandi ya? Ternyata dia itu jorok. Di balik kecantikan dan kebaikannya, dia ternyata malas mandi. Bisik ibu-ibu semua. Lama-kelamaan, berita ini makin menyebar. Ketika Lini lewat, semua orang memandangnya dengan tatapan jijik, sehingga membuat Lini heran. Lina pun sangat senang melihat hal ini. Dia berpikir bahwa pasti sekarang semua orang akan memujinya. Tetapi anak-anak, perkiraannya salah. Lihat itu adik Lini, kakaknya saja malas mandi, pasti adiknya juga begitu. Ejek ibu-ibu ketika Lina lewat di pasar. Lina kemudian menyesal karena telah membongkar rahasia keluarganya. Dia berjanji tidak akan melakukan ini dan tidak akan iri lagi terhadap kakaknya Lini. Nah, anak-anak, begitu ceritanya. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita ibu guru tadi, siapa yang suka iri hati? Nah, tadi kita dengarkan bahwa yang suka iri hati adalah Lina. Mengapa Lina iri hati kepada Lini? Nah, Lina iri hati kepada Lini karena orang lebih menyukai Lini. Orang lebih banyak memuji Lini. Nah, anak-anak, bagaimana sifat Lina dan Lini? Sifatnya sangat berbeda. Kalau Lini suka tersenyum, sedangkan Lina suka cemberut dan kasar anak-anak. Nah, apa akibat dari sifat iri hati Lina? Sifat iri hati Lina dapat merugikan diri Lina sendiri. Anak-anak sekalian, dari cerita tadi, kita mengetahui bahwa sikap iri hati menimbulkan kebencian. Kebencian dapat menimbulkan pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan. Dan ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Dalam cerita Lina dan Lini juga ditunjukkan bahwa sikap iri hati tidak baik.
merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Iri hati adalah sikap yang tidak disukai Allah. Iri hati juga membawa akibat, salah satunya dimarah oleh orang tua di rumah atau guru kita di sekolah. Anak-anak, selain cerita Lina dan Lini tadi, ibu guru masih punya cerita. Anak-anak penasaran? Mari anak-anak memperhatikan gambar ini. Di situ ada kisah Kain dan Habel. Anak-anak dengarkan dengan baik ya. Ibu akan menceritakan kisah Kain dan Habel. Begini ceritanya anak-anak. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak. Namanya Kain dan Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel sebagai penggembala ternak. Kata Habel, "Aku akan mempersembahkan anak domba yang terbaik, gemuk dan masih muda. Aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan." Kata Kain, "Aku akan mempersembahkan hasil kebunku, tapi aku akan mempersembahkan yang busuk saja." Lalu kemudian kata Habel lagi, "Tuhan, terimalah persembahanku ini. Inilah anak domba yang paling aku sayangi. Inilah tanda syukurku kepadamu." Lalu anak-anak, kata Kain kemudian, "Tuhan, terimalah persembahan buah-buahanku ini. Inilah persembahan syukurku kepadamu." Nah, anak-anak, ada kepercayaan bahwa jika persembahan kita diterima oleh Tuhan, maka asapnya akan naik lurus ke atas. Sedangkan jika asapnya tertiup angin ke samping, berarti persembahan itu tidak diterima Tuhan. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ternyata asap persembahan Kain ke samping, sedangkan asap persembahan Habel lurus ke atas. Kain marah dan mulai iri kepada Habel. Ia membenci Habel. Lalu ia berencana mencelakai Habel. Allah tahu semua yang akan diperbuat Kain terhadap adiknya. Maka Allah memanggil Kain. "Kain, mengapa kamu marah? Jika kamu mengikuti marah dan bencimu, maka dosa sudah mengintip di depan hatimu." Nah, anak-anak, Kain tidak mau mendengarkan Allah. Ia makin dendam dan mau mencelakai Habel. Pada suatu hari, Kain mengajak Habel jalan-jalan ke kebunnya. Kain kemudian mencelakai Habel. Lalu anak-anak, Allah bertanya, "Kain, di manakah Habel adikmu?" Kata Kain, "Aku tidak tahu." Lalu kemudian kata Allah, "Kain, apakah yang kamu lakukan terhadap Habel? Sesungguhnya aku mengetahuinya. Aku akan menghukum engkau. Engkau akan menjadi pengembara di muka bumi ini." Lalu anak-anak, kata Kain, "Allah, hukuman ini terlalu berat. Aku akan dicelakai oleh orang lain yang aku jumpai." Namun anak-anak, kata Allah, "Tidak Kain, tidak ada orang yang akan mencelakaimu. Aku akan memberi tanda di dahimu supaya tidak ada yang akan mencelakaimu." Nah, anak-anak, begitu kisah Kain dan Habel.
Nah, anak-anak, setelah mendengarkan kisah Kain dan Habel yang Ibu ceritakan tadi, kalian menjawab tugas ini. Kalian jawab dengan baik ya. Nah, anak-anak, sesudah menjawab pertanyaan yang Ibu Guru berikan tadi, anak-anak dengarkan penjelasan Ibu Guru ya. Dari kisah yang kita pelajari, yang kita dengarkan dalam pelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan senang menerima persembahan Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi dengan hati tidak ikhlas. Nah, hendaknya kita meniru sikap Habel yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Anak-anak, bila kita memberi kepada Tuhan atau sesama, berilah dengan hati yang ikhlas. Tuhan menghendaki kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan ada iri hati dalam hidup, karena iri hati akan membawa bencana bagi diri orang lain maupun diri sendiri. Habel mempersembahkan domba yang terbaik kepada Allah. Habel memberi dengan hati yang ikhlas dan persembahannya diterima Allah. Kain mempersembahkan buah-buah yang busuk kepada Allah. Persembahan Kain tidak diterima Allah karena Kain memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Kita dengarkan tadi, Kain iri hati kepada Habel karena persembahannya tidak diterima Allah. Habel kemudian dibunuh oleh Kain. Lalu Allah memberi hukuman kepada Kain sebagai seorang pengembara. Nah, anak-anak, Allah tidak menghendaki kita bersikap iri hati kepada siapapun. Baik iri hati terhadap saudara sendiri maupun iri hati terhadap teman-teman kita. Sekali lagi, yang anak-anak perlu ingat adalah Tuhan itu tidak menghendaki anak-anak bersikap iri hati kepada saudara dan teman-teman. Kalian jika memberikan sesuatu harus dengan hati yang ikhlas. Nah, anak-anak, mari kita menutup pelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan atau memberikan sesuatu kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikian proses pembelajaran kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih telah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini.